Ustaz, apakah ada doa khusus agar kita diberi kemudahan untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu? Perasaan sudah diiringi dengan berbuat baik, beramal, sedekah yang sembunyi-sembunyi, tapi terkadang berat sekali melangkah, terutama pasangan kita yang tidak pernah ke tempat seperti ini. Bagaimana cara tepat dapat mengajaknya agar seiring sejalan di jalan sunnah? Sholat iya, baik iya, hanya berbeda jalan. Apakah menerima saja ini semua sebagai takdir Allah? Bagaimana cara meraih mengejar hidayah dari Allah? Subhanallah jamaah. Ya, kita melihat apa yang disabdakan Rasulullah SAW terjadi. Beliau mengatakan sebelum meninggal, ketika diminta wasiat oleh para sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali, perbedaan yang banyak sekali. Itu di umat Nabi Muhammad SAW. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawal. Kalian pegang teguh tuh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Dengan sunnahnya Abu Bakar, dengan sunnahnya Umar, dengan sunnahnya Utsman, dengan sunnahnya Ali. Berpegang teguh dengan digigit dengan gigi geraham kalian. Dan memang berpegang teguh dengan agama Allah di akhir zaman itu berat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jabr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Itu yang terjadi. Berat berpegang teguh dengan agama. Engkau mungkin melihat suami, alhamdulillah suamimu sudah sholat, alhamdulillah sudah sedekah, berbuat baik, alhamdulillah. Tinggal didoakan, semoga dia jadi lebih baik. Semoga dia dalam kehidupan ini mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka, ingat bukan tidak mengamalkan jemaah, tidak suka. Ada orang mengamalkan tapi dia tidak suka. Ya, mengamalkannya karena ikut aja orang-orang. Ini berbicara tentang urusan hati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi SAW, dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Maka kita perlu belajar lagi. Kalau tadi katakan sulit mengajak pasangan hidup, ya didoakan. Tak berhenti berdoa. Terus kau tunjukkan ya, orang kalau sudah datang ke majelis ilmu, kalau ilmunya sudah tambah, amalnya nambah. Karena ilmu ini bukan hanya untuk wacana dan wawasan. Oh, saya paham, saya ngerti. Bukan untuk itu. Ilmu ini untuk diamalkan. Makanya Allah sering menyebutkan amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Tidak hanya cukup kau taruh di dadamu ilmu itu, tapi kau amalkan. Seorang istri umpamanya, ketika dia faham dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dia faham dengan ajaran Islam yang kafah, yang memang kita disuruh untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, di situ dia harus semakin baik kepada suaminya, semakin menghormati suaminya, semakin menghargai suaminya. Pelayanan di rumah semakin maksimal, sehingga suaminya lihat, Masya Allah, istriku sekarang jadi lebih baik. Tapi kalau kau setelah engkau punya ilmu, ngerti ilmu, kau tambah kasar sama suaminya, melayani suami dengan wajah yang cemberut, duduk di depan suaminya dengan wajah yang tidak nyaman, ya sulitlah suami akan menerima. Tapi kalau kau semakin baik, suami akan lihat, subhanallah, insya Allah yang kau pelajari mudah-mudahan bermanfaat. Dan doakan suamimu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun bagaimana cara meraih mengejar hidayah dari Allah, ya banyak caranya. Salah satunya mendatangi majelis ilmu, berdoa, mengamalkan yang sudah diketahui, baca Al-Quranul Karim, itu kitab hidayah. Ajak suaminya untuk baca Quran, tadarus di rumah, ngomong sama suaminya, bang, aku ingin baca Quran, lalu kau jelaskan sama aku artinya lewat terjemahan itu, bang. Mudah-mudahan dari situ ada hidayah Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab.